Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi dia pun berhasil lolos setelah keluar dari area penyegelan yang dilakukan oleh Raja Iblis. Dan di sini Lee Seok-gi setelah dia keluar, langkah pertama yang dia lakukan adalah mengamankan murid-muridnya ke tempat yang aman sebelum dia menghadapi Raja Iblis itu. Namun untuk Raja Iblis ini, ketika dia melihat Lee Seok-gi keluar, dia pun langsung melepaskan kekuatan serangan miliknya dengan senjata iblis miliknya. Namun setiap serangan dari goresan tinta berbentuk naga dapat dipatahkan oleh Lee Seok-gi hingga membuat Raja Iblis ini dia pun harus mengeluarkan bis pamungkas miliknya, yaitu bis rank 8. Dan seketika tekanan kuat pun datang ketika bis rank 8 muncul ke permukaan. Sungguh luar biasa, sudah lama sekali aku tidak menghirup udara segar Tian Xuan, ucap dari makhluk itu. Dan kedatangan makhluk ini memang memberikan sebuah tekanan yang sangat kuat hingga membuat Lee Seok-gi dia tidak menyangka kalau ternyata tekanannya setara dengan tekanan gunung. Dan ini adalah pengalaman pertama bagi Lee Seok-gi menghadapi makhluk rank 8 seperti ini. Sedangkan untuk Raja Iblis ini, dia pun mengatakan kalau makhluk ini adalah makhluk terkuat yang dia miliki, yang terikat kontrak dengan jiwa miliknya. Dan dia yakin dengan makhluk panggilan miliknya yang kali ini, maka Lee Seok-gi akan tamat. Karena memang memanggil makhluk rank 8 membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di sudut lainnya, untuk makhluk ini dia terlihat sangat senang ketika dia kembali dipanggil ke dunia Tian Xuan. Dan untuk makhluk rank 8 ini ternyata dia terlihat seperti bentuk boneka kertas, dan dia juga memiliki kecerdasannya, dan dia juga menyibir Raja Iblis ini yang telah memanggil dirinya dengan lawan yang lemah namun tidak dapat melawannya. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Lobing dia pun cukup terkejut dengan makhluk rank 8 ini karena dapat memberikan sebuah tekanan kuat seperti ini. Dan ini juga adalah sebuah pengalaman pertama bagi Lobing melihat makhluk kuat seperti itu, dan dia juga hanya dapat berharap kalau Lee Seok-gi baik-baik saja. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di Sekte Mo, Nona Xian dia sedang berlatih seni bela diri. Sedangkan untuk Dongli dia sedang berkultivasi. Tapi untuk Dongli ketika dia sedang berkultivasi, dia pun merasa kalau ada yang tidak beres hingga membuat dirinya pun pecah konsentrasinya. Dan dia pun tiba-tiba saja berteriak dan memanggil kakaknya, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Nona Xian. Ada apa Dongli? Ucap dari Nona Xian. Tapi untuk Dongli, dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saja dia merasa gelisah. Tapi dia sadar kalau sepertinya ada yang gak beres dengan kakaknya. Benarkah? Apakah Lee Seok-gi dalam masalah? Ucap dari Nona Xian. Tapi untuk Nona Xian, dia pun berpikir kalau sepertinya semuanya baik-baik saja, karena dia tahu dan dia juga terhubung dengan Lee Seok-gi dengan kelopak bunga persik yang sebelumnya. Jika saja Lee Seok-gi berada dalam masalah, maka bunga persik itu pasti akan menyala. Sedangkan untuk Dongli, dia pun nggak tahu, dia pun merasa kalau sepertinya ya mungkin saja dia cuma mimpi buruk. Tapi untuk Dongli dia juga gak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Dan itu membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan kakak mengalami sesuatu yang buruk, pikir dari Dongli. Namun melihat Dongli yang sepertinya sangat khawatir dengan kondisi dari Lee Seok-gi, membuat Nona Xian dia pun mengajak Dongli untuk pergi bersama dengan dirinya mencari Lee Seok-gi. Mendengar hal itu, di sini Dongli sebenarnya dia mau melakukannya, hanya saja sebelumnya dia juga mendapatkan sebuah misi dari kakaknya untuk dapat menjaga sekte. Dan jika dia pergi bersama dengan Nona Xian, maka sekte akan kosong dalam penjagaan. Dan jika terjadi sesuatu, maka sekte akan ada dalam bahaya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Nona Xian. Tapi dia juga mengatakan kepada Dongli kalau selama Lee Seok-gi ada, maka sektemu juga akan tetap ada. Namun jika Lee Seok-gi kenapa-kenapa, maka sektemu juga akan kenapa-napa. Yang membuat Dongli dia pun paham apa maksud dari Nona Xian. Selama Lee Seok-gi ada, maka sekte ada. Kalau Lee Seok-gi tidak ada, maka sektemu juga tidak akan pernah ada. Dan karena memang mereka juga akan pergi, di sini Dongli dia pun meminta kepada murid pertamanya, yaitu Nona UR, untuk menjaga sekte dan juga Hating, yang membuat Nona UR dia pun bingung lah. Kok pada pergi? Padahal dia sudah masak banyak. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Raja Iblis dan dia pun meminta kepada makhluk panggilannya untuk tidak perlu bertele-tele lagi dan jangan banyak bercanda, dan sekarang fokus untuk dapat bekerja melahap sosok bocah yang ada di depan sana. Karena jika kau melahapnya, maka itu akan memberikan kau banyak manfaat, ucap dari Raja Iblis itu. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Raja Iblis ini membuat makhluk ini dia pun mencibirnya. Bagaimana mungkin rank 6
banyak memberikan manfaat untuk diriku. Tapi karena memang disuruh makan ya sudah, aku tidak bisa menolaknya, ujar dari makhluk ini. Tapi sebelum dia melakukan tugasnya, dia pun meminta bayarannya karena sudah memanggilnya datang, yaitu tiga tetes plasma jantung. Dan hal itu pun dipahami oleh Raja Iblis ini, dan dia pun akan membayarnya jika ini semua sudah selesai. Dan karena memang sudah deal, maka mau ini dia akan mulai bekerja. Namun melihat makhluk itu yang sangat kuat yang akan turun tangan, membuat tante-tante yang ada di dalam tubuh dari Lee Shaggy, dia pun meminta kepada Lee Shaggy untuk dapat mengizinkannya keluar untuk dapat membantu Lee Shaggy. Begitu juga dengan harimau tua. Tapi untuk Lee Shaggy, dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia memiliki sebuah firasat kalau sosok yang sedang bersembunyi akan segera bertindak. Jadi semua akan baik-baik saja, ujar dari Lee Shaggy. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Shaggy membuat mereka berdua pun bingung bagaimana bisa Lee Shaggy tahu tentang itu semua. Padahal mereka cuma dapat merasakannya saja, tapi mereka juga nggak bisa melihatnya. Tapi bagaimana Lee Shaggy dapat melakukannya? Padahal Lee Shaggy cuma ada di rank 6. Dan untuk Lee Shaggy dapat mengatakan, ya aku tahu karena aku memiliki caraku sendiri. Karena memang Lee Shaggy dia dibantu dengan sistem. Karena memang selama ini sistem memberitahukan kepada Lee Shaggy kalau ada sosok yang bersembunyi di balik pertempuran dirinya. Dan sistem juga memberikan sebuah informasi bahaya kepada Lee Shaggy kalau kultivator yang sedang bersembunyi juga mungkin saja dapat menyerang. Dan benar saja tak lama setelahnya muncul sebuah gulungan. Dari dalam sana juga terlihat ada sebuah distorsi ruang. Dan ada seseorang yang keluar dari dalam tempat itu, di mana dia mengatakan, sudah lama sekali aku menunggu kedatangan Anda, Tuan. Ucap dari seseorang yang tentunya menotis bagi mereka berdua. Kenapa dia di sini? Ucap dari Raja Iblis dan ternyata sosok yang mengutil dari tadi adalah gadis ini, dimana dia datang ke tempat ini untuk bertemu dengan makhluk rank 8 itu, dimana dia juga mengatakan jika saja makhluk rank 8 itu mau melepaskan kontraknya dengan Raja Iblis, dan maka dia akan memberikan tawaran yang lebih menarik dari apa yang diberikan oleh Raja Iblis itu. Selain memberikan 5 tetes plasma, dia juga akan mencarikan sosok tubuh pengganti yang cocok untuk makhluk itu, yang tentunya hal itu juga membuat makhluk ini dia pun tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh sosok wanita itu. Ya, namun mendengar apa yang diucapkan oleh pelayannya tentunya membuat Raja Iblis dan dia pun benar-benar marah. Dia tidak menyangka kalau ternyata anak buahnya justru malah ingin mengkhianati dirinya sendiri. Tapi untuk gadis ini yang bernama Zushi, dia pun gak peduli dengan itu semua karena selama ini dia diperlakukan tidak baik oleh masternya. Bahkan setelah dia merasakan itu semua selama bertahun-tahun, ini bukanlah sesuatu yang membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat karena selama ini dia telah melayani masternya dengan baik. Dan itu juga membuatnya pun mengatakan bukankah dia sudah cukup berbakti, ucap dari gadis itu yang tentunya membuat Raja Iblis dan dia pun benar-benar marah. Dan dia pun tidak menyangka kalau ternyata anak buahnya malah mengincar dirinya. Dan itu membuat Raja Iblis dan dia pun melepaskan serangannya kepada gadis itu. Dan untuk gadis ini, dia pun tersenyum dan dia juga melepaskan sesuatu yang ada bersama dengan dirinya, sebuah segel yang dia tanam di lidahnya dan ditanam juga di Tony kecil yang dimiliki oleh Raja Iblis itu, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Raja Iblis ini karena tiba-tiba saja dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan itu juga membuat serangannya pun jadi berantakan, yang tentunya membuat Raja Iblis dan dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena tiba-tiba saja dia tidak bisa merasakan bagian Tony kecil miliknya, dan itu tentunya membuat Raja Iblis ini dia pun benar-benar marah. Namun melihat masternya yang tertunduk seperti itu membuat gadis ini dia pun senang, dan dia juga mengatakan kalau ini adalah racun yang dia dapatkan dari salah satu Raja Iblis sekte Purple Moon yang lainnya. Sebuah racun yang dia sembunyikan selama ini dan hanya akan aktif ketika Raja Iblis dan melepaskan segel untuk memanggil makhluk rank 8 miliknya. Mendengar hal itu tentunya membuat Raja Iblis dan dia pun sangat kesal. Dia tidak menyangka kalau ternyata ini adalah ulah dari salah satu Raja Iblis sekte Purple Moon yang lainnya. Sedangkan untuk gadis ini dia pun berniat untuk mengambil alih posisi Raja Iblis dari masternya. Mendengar hal itu membuat Lee Shaggy dia pun tertawa. Dia tidak menyangka kalau ternyata pengembangan cerita dari dunia Tian Xuan akan semenarik ini. Wow, luar biasa, pertunjukan yang menarik, ucap dari Lee Shaggy. Sedangkan untuk dua roh gentayangan ini, mereka tidak menyangka kalau ternyata aura tersembunyi yang sebelumnya itu berasal dari siluman wanita itu. Dan ternyata serangan itu juga sangat amat mengerikan, sungguh kejam menyerang Tony kecil. Dan itu juga membuat harimau tua dia pun merasa lemas rasanya ketika dia membayangkan Tony kecilnya.
Sedangkan untuk gadis ini, dia pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk tidak ikut campur dulu karena dia ingin sekali menyelesaikan masalah pribadinya dengan masternya. Dan dia juga menjanjikan sesuatu yang menarik untuk Lee Seok-gi nanti setelah dia menyelesaikan tujuannya. Ya, lakukanlah yang terbaik, ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan di dalam hati, enak aja. Raja Iblis ini dia adalah milikku. Bagaimana mungkin aku melepaskan targetku begitu saja? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi aku juga ingin menonton pertunjukan yang menarik seperti ini, ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Sedangkan untuk Raja Iblis dan dia pun meminta kepada makhluk panggilannya untuk segera menyerang pelayannya itu. Namun untuk makhluk ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya karena gadis itu memberikan sebuah tawaran yang lebih menarik dari apa yang ditawarkan oleh Raja Iblis itu. Dan dia juga berniat untuk dapat memutuskan kontrak dengan Raja Iblis ini, kecuali Raja Iblis dan mau membayar kontrak yang jauh lebih mahal dari apa yang ditawarkan oleh gadis itu. Yang tentunya hal itu juga membuat Raja Iblis dan dia pun benar-benar murka dengan situasi ini. Dan apakah Raja Iblis ini akan meningkatkan tawarannya demi mendapatkan dukungan dari makhluk panggilannya, akan kita bahas di part lanjutannya. Dan karena ini udah ajan, gue harus skip dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.